Halo dulur Sampurasun. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Lucky Day tahun 2019. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Red yang dipenjara 5 tahun karena sebuah perampokan bank. Here in the great state of California. If you had given me 1,000,000 years to me and my mama. Singkat cerita, Red akhirnya keluar lebih awal setelah mendapat kebebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Dia disambut oleh istrinya yang bernama Chloe. Red juga memiliki seorang putri bernama Beatrice. Fini. Tu vas rester un peu avec nous maintenant? Scene lalu berpindah di sebuah bandara Amerika. Terlihat di sana ada seorang pria asal Prancis yang mengalami sedikit masalah dengan petugas imigrasi. Dia bernama Luke. Rupanya dia merupakan seorang pembunuh bayaran profesional yang memiliki jiwa psikopat. Setelah urusannya dengan petugas imigrasi selesai, Luke langsung menuju ke tempat parkir dan berusaha membobol sebuah mobil. Akan tetapi, si pemilik mobil memergokinya dan dia berusaha menelpon polisi, namun tidak lama. Kemudian Luke menuju ke sebuah bar. Sesampainya di sana, si pemilik bar terlihat ketakutan saat melihat Luke. Sepertinya mereka berdua memang saling mengena. Dia mengira kalau Luke akan menghabisinya. Namun kenyataannya, Luke hanya memintanya untuk memberi perlengkapan senjata. Mendengar itu, pria yang bernama Tom ini segera mengajak Luke ke atap dan ternyata Tom adalah seorang penjual senjata ilegal berkedok bar. Kemudian Luke menguji senjata yang dia pilih dengan menjadikan seorang pria yang sedang berdiri di tepi jalan sebagai target. Dengan santai dan tanpa rasa bersalah, Luke langsung menembak pria itu hingga tewas. Setelah memilih beberapa senjata, Luke dan Tom kembali ke dalam bar. Dan di sini kita akan diperlihatkan lagi jiwa psikopat yang dimiliki oleh Luke, di mana ia dengan santai mengejek dua orang pengunjung yang sedang asyik minum. Setelah berhasil membuat keduanya emosi, Luke langsung menembak mereka berdua termasuk si pemilik bar. Di lain sisi, Red terlihat fokus memandangi sebuah lukisan yang dilukis oleh istrinya. Lukisan itu sangat mirip dengan tembok sel di penjaranya. Di sana, Chloe yang seorang seniman akan memajang karya lukisannya pada sebuah pameran seni malam ini, dan dia ingin mengajak Red ke sana untuk menemaninya. Saat menyusun lukisan yang akan dipamerkan, Chloe dihampiri oleh Derek, partner sekaligus yang punya galeri tersebut. Lalu Derek mengajak Chloe ke ruangannya. Namun di sana dia mengungkapkan perasaan cintanya kepada Chloe yang selama ini ia tahan. Tanpa rasa malu, Derek memaksa untuk mengadu liang Cipapang. Tapi Chloe yang sudah menikah jelas saja menolaknya dan dia mengancam akan melaporkan perbuatan Derek kepada suaminya. No, and I don't want to know. I have a husband. Mendengar itu, Derek terlihat sedikit ketakutan. Lantas Derek mengancam Chloe jika lukisannya tidak habis terjual malam ini, Chloe harus membayar uang sewa galeri yang dipatok sangat mahal. Dan jika dia tidak mampu membayarnya, Derek mengancam akan menyita semua aset Chloe. Di tempat lain, Red mendatangi temannya yang bernama Leroy. Keduanya terlihat saling bercerita tentang pengalaman masing-masing. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Ernesto yang merupakan seorang polisi. Di sini Ernesto memperingatkan Red agar tidak bertindak macam-macam karena dia masih dalam status bebas bersyarat. Setelah memastikan kalau Red tidak membawa narkoba atau senjata, Ernesto pun langsung pergi. Have a wonderful day, Sanchez. Tak lama kemudian, Red dan Leroy masuk ke sebuah ruangan rahasia bawah tanah. Di sini Red bertanya kepada Leroy apakah hasil rampokan mereka masih aman. Dan dia menjawab kalau hasil rampokan mereka tersimpan aman dalam sebuah brankas besar.
Kemudian Leroy menantang Red untuk membuka brankas tersebut. Rupanya ia ingin tahu apakah Red masih memiliki keahlian dalam membobol brankas. Di sini Red terlihat kesulitan dan bahkan tidak berhasil sama sekali. Ternyata lama di penjara membuat Red lupa dengan keahliannya. Lalu Leroy membuka brankas itu dan terdapat surat uang obligasi senilai $600.000. Lalu keduanya menyusun sebuah rencana untuk mencairkan hasil rampokan mereka. Kemudian Red mengajak Leroy untuk ikut dengannya ke pameran seni sang istri. Di lain sisi, terlihat langkah Luke terhenti setelah melihat mobil yang membuatnya sangat tertarik. Lalu ia merampas mobil itu setelah menembak mati si pemiliknya. Karena Luke membawa mobil itu secara ugal-ugalan, lantas polisi patroli berusaha mencegahnya. Namun Luke tanpa rasa takut menghabisi polisi tersebut. Scene kemudian berpindah di tempat pameran seni. Terlihat di sana Ernesto juga hadir. Di sana Chloe tidak mendapat sambutan baik dari para kritikus karena dinilai lukisannya datar dan tidak bernyawa. Mendengar karya istrinya diolok-olok jelas membuat Red menjadi emosi dan hampir saja dia lepas kendali. Tapi untungnya Leroy bisa mengamankan Red. That's funny. Sedangkan Derek lagi-lagi kembali merayu Chloe. Namun lagi-lagi dia mendapatkan penolakan hingga pada akhirnya Derek harus menyerah. I don't love you. Scene kemudian berpindah di rumah Red. Terlihat Beatrice dijaga oleh babysitternya yang bernama Lolita. Tapi saat itu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu yang ternyata adalah Luke. Hello? Dan di sini akhirnya terungkap tujuan Luke datang ke Amerika adalah untuk memburu Red. Di sini Lolita mencoba melakukan perlawanan, namun Luke berhasil menghabisinya. Get out! Setelah itu dia berusaha menembak Beatrice, tapi untungnya Beatrice berhasil menghindar dan bergegas kabur. Luke sangat kesal karena ini pertama kalinya buruannya berhasil selamat dari senjatanya, apalagi mangsanya kali ini cuma seorang bocil. Kemudian Luke masuk ke dalam rumah dan menemukan sebuah kartu undangan pameran seni. Tanpa menunggu lama, Luke langsung datang ke sana dan ternyata Beatrice juga menuju ke sana. Sesampainya di tempat pameran, Luke langsung melakukan penembakan secara membabi buta. Hingga percikan darah mereka mengenai lukisan Chloe dan merubah nilai seni lukisannya yang datar tampak lebih bernyawa. Di sini hanya Ernesto yang melakukan perlawanan karena hanya dia yang memiliki pistol. Malangnya Leroy tewas dalam baku tembak tersebut. Di sini Red tampak sangat terpukul kehilangan sahabatnya. Lalu dia bergegas kabur menyelamatkan anak dan istrinya. Akhirnya Red berhasil kabur dari sana meskipun sempat dikejar oleh Luke. Di dalam mobil, Red menjelaskan siapa sebenarnya Luke dan ternyata Luke adalah kakak dari rekan Red yang tewas saat melakukan perampokan. Dia menyalahkan Red atas kematian sang adik. Motif utama Luke memburu Red dan keluarganya ialah untuk balas dendam. Red juga memberitahu Chloe tentang hasil rampokannya yang bernilai $600.000 tersebut. Jelas di sini Chloe sangat kaget mendengarnya. Selama ini dia pikir hasil rampokan itu sudah dilenyapkan. Dia terpaksa menyuruh Red mencairkan surat obligasi itu karena hanya itu satu-satunya cara menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. We need to get it. Tanpa membuang waktu, Red langsung menuju ke toko Leroy. Di sana Red masuk ke dalam rumah untuk mengambilnya, sedangkan anak dan istrinya menunggu di dalam mobil. Tapi tak lama, Madame. setelah Red masuk ke dalam, Luke pun muncul, lalu dia membawa Chloe dan Beatrice masuk ke dalam toko. Di sini, Luke berusaha menghabisi Beatrice dan Chloe, tapi Red datang dan menawarkan hasil rampokannya kepada Luke untuk menebus nyawa anak dan istrinya. Akan tetapi, Luke menolaknya. Setelah negosiasi yang gagal, Luke langsung menembak Red. Sedangkan Chloe tanpa sengaja masuk ke dalam brankas. Kemudian Luke mengunci lemari brankas itu sehingga Beatrice kesulitan untuk bernapas.
Lalu Luke langsung mencari Chloe yang bersembunyi ke terowongan. Tak lama dia pun akhirnya menemukan Chloe. Sementara itu, Red telah sadar ternyata tembakan itu tidak mengenai Red karena terhalang oleh kunci brankas yang ada di sakunya. Lalu Red berusaha membuka brankas itu, namun kuncinya telah rusak terkena tembakan. Untuk sementara Red meninggalkan anaknya untuk menyelamatkan sang istri. Dan di sini baku hantam terjadi antara Red dan Luke. Ernesto muncul dan langsung menembak Luke berkali-kali. Luke yang sadar kalau dia akan tewas, kemudian mengeluarkan 2 bom yang dia bawa, tujuannya untuk meledakkan toko tersebut. Akan tetapi bom itu tidak berfungsi dengan baik sehingga Luke meledakkan dirinya sendiri. Ledakan itu juga menyebabkan surat obligasi hangus terbakar. Setelah itu, Red bergegas menuju brankas untuk menyelamatkan Beatrice yang mulai kehabisan oksigen. Red berusaha menggunakan keahliannya dalam membobol brankas. Setelah berupaya dengan sungguh-sungguh, Red pada akhirnya berhasil membuka brankas tersebut dan Beatrice pun selamat. Menyaksikan hal itu, Ernesto lalu membiarkan Red dan keluarganya pulang dan menganggap kalau Red tidak terlibat dalam insiden malam ini dan tidak melanggar bebas bersyarat. Keesokan harinya, Red dan Chloe berbincang apa yang akan terjadi dengan hidup mereka selanjutnya setelah mengalami kebangkrutan. Tak lama berselang, Derek datang dan mengatakan kalau semua lukisan Chloe sudah habis terjual senilai $300.000. Jelas saja, Red dan Chloe heran lukisannya yang tadinya menuai kritik pedas tiba-tiba laku terjual. Lalu Derek menjelaskan kalau percikan darah kritikus seni yang menempel ke lukisan tersebut membuat lukisannya itu menjadi bernyawa hingga memiliki nilai seni yang tinggi. Mendengar itu, Red dan Chloe sangat bahagia. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seluruh alur cerita film Lucky Day tahun 2019. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.